Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kalau kita simak setiap ceramah, narasi dari Islah Bahrawi, selalu ada ya isinya adalah mendewakan Barat, mendewakan Sains, menganggap semua agama sama, dan Wahabi identik dengan kekerasan, Wahabi identik dengan teroris. Jadi virus hari ini di negara kita ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah tentang salah satu ajaran yang bernama Salafi Wahabi. Saya kebetulan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Saya melekat bekerja sehari-hari dengan Densus 88, dan saya punya data berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertatap muka dengan mereka. Saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya tinggal di Amerika, saya hidup di Amerika, saya belajar Islam di Amerika. Saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Kalau ingin memajukan agama yang kita peluk, agamanya apapun, mau Kristen kayak mau Islam kayak, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama maju, mengalami peradaban yang luar biasa, mengalami masa damai, menghargai kemanusiaan ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan. Kalau kita berkenalan dengan punya anggapan bahwa kalau ingin memajukan agama harus juga memajukan kekuasaan-kekuasaan politik, ya ini akhirnya kita hanya melahirkan Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar al-Baghdadi, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir. Ini loh yang kita lahirkan. Dan ingin jauhkan Islam dari politik. Nah, inilah yang ada di setiap ceramah-ceramah, paparan-paparan, narasi-narasi yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Ya, ini sebenarnya wajar saja. Karena Islah Bahrawi ini belajarnya di Amerika. Ya, tokoh-tokoh setelah mereka pulang dari Amerika, maka mereka juga membawa pemikiran liberal. Akhirnya menganggap semua agama sama. Dalam narasinya, Islah Bahrawi mengatakan kalau agama bersanding dengan ambisi politik, maka akan terjadi kekerasan. Maka kalau mau memajukan agama dengan ilmu, kalau mau memajukan Islam, jangan berpolitik. Kurang lebih seperti itu perkataan dia. Tetapi Islah Bahrawi lupa perkembangan Islam, kemajuan Islam di awal-awal kemunculannya itu setelah Nabi hijrah
ke Madinah. Dan di sana beliau membentuk komunitas dan beliau sebagai pemimpinnya. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin di sana. Bukankah ini kekuasaan politik? Dan sejak itu Islam berkembang. Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berada di Mekah. Agama Islam sulit berkembang. Bahkan mereka mengalami penganiayaan, penyiksaan, pelecehan. Islam sulit berkembang. Kenapa? Ya karena di Mekah Nabi Muhammad tidak punya kekuasaan. Nabi Muhammad dalam keadaan lemah. Kemudian sobat-sobat, ada juga kekeliruan dia. Dia menganggap ya Wahabi ini adalah organisasi. Maka dia mengatakan dibentuk. Padahal Wahabi ini manhaj, pemahaman, bukan organisasi. Tidak ada ya organisasi yang namanya Salafi Wahabi. Kalau kita mau jujur, kalau Islah Bahrawi juga jujur dengan pernyataannya bahwa intinya orang Islam tidak perlu, tidak harus berkuasa, tidak harus merebut kekuasaan politik. Dan ini dituduhkan kepada Wahabi. Padahal kenyataannya orang-orang Aswajah KW kan yang terlibat dalam politik di negeri ini. Bahkan mereka membentuk beberapa partai. Dan tidak hanya hari ini saja. Di tahun 60-an kita mengenal konsep Soekarno yang namanya Nasakom. Nasionalis agama komunis. Dan agamanya siapa? NU. Ya, Aswaja. Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi lebih cocok untuk orang-orang Aswaja KW. Ya, karena tidak ada orang Salafi Wahabi membentuk partai politik. Sangat mendewakan Barat, mendewakan Sain, sehingga dia mengatakan agama itu tahyul, Sain itu nyata. Jadi kesimpulannya, sobat-sobat, narasi-narasi Islah Bahrawi sangat membuat kita kagum dan terpesona karena referensinya yang banyak dan luas. Akan tetapi selalu yang menjadi bidikannya adalah mendiskreditkan Wahabi. Itu ya sasaran tembak dari Islah Bahrawi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.